Untuk melakukan survival nggak bisa sendirian, maka kata kuncinya adalah bekerja sama. Jadi hashtag sekarang less competition, more collaboration. Nggak bisa kita kompetisi kalau kita tidak kolaborasi. Betul nggak Bu, Pak? Oke sampai sini? Makanya saya nggak terlalu setuju ketika ada orang tua ngomong kamu tuh harus jadi anak yang mandiri. Nggak bisa. Kita tuh kalau nggak ada orang lain nggak bisa. Mau beli Indomie aja perlu Indomaret, betul nggak Bu, Pak? Tetapi kata kuncinya adalah kontribusi. Nah, saya mau cerita fakta. Ibu saya ngomong fakta boleh ya? Boleh ya? Ya, karena rata-rata orang kalau dengar fakta tuh jadi sakit hati gitu. Gitu. Padahal fakta begitu. Ya, orang yang susah nerima fakta ada something wrong sama kecerdasan emosinya biasanya. Oke? Aduh diem gini Ibu Bapak, oke nggak ini? Ya. Ibu Bapak sorry ya, saya banyak nanya, saya banyak melakukan. Kenapa? Karena pikiran kita tuh super overthinking. Ibu Bapak tuh merhatiin saya tuh nggak merhatiin banget sih gitu. Dengar mukanya kayak iya banget, tapi pasar lah, cicilan lah gitu loh. Itu jauh lebih menarik daripada dengerin ini sih sebenarnya gitu. Itu mau urusan cicilan, token listrik, oh udah tuh ke situ-situ terus gitu. Nah makanya saya kenapa banyak anchor nanya, supaya ibu bapak begitu loncat keluar ke tengah lagi. Dan itulah kenapa kita perlu berpikir dan kita perlu saling bertanya gitu. Contoh Bu, Pak. Kenapa Finlandia menjadi negara paling bahagia? Karena pertanyaan kebahagiaan untuk Finlandia, untuk negara-negara yang semuanya tentang ngomongin kebahagiaan, salah satu pertanyaannya begini. Kalau kamu ketinggalan handphone di stasiun, kamu tegang, deg-degan, takut nggak? Orang-orang Finland akan menjawab, enggak. Kenapa? Karena society-ku punya kebiasaan nggak pernah mau megang barangnya orang lain. Kenapa? Karena megang barang orang lain, megang privasi orang lain, buat society di sana itu nggak bagus. Maka handphone disimpan dimanapun, ketinggalan dimanapun, sampai berapa jam nggak akan ada yang ngambil. Kira-kira bahagia nggak kalau gitu Bu, Pak? Nah gitu. Saya mau nanya nih, di Kalideres nih, ketinggalan handphone di stasiun, ibu bapak deg-degan nggak? Ah udah. Lah nggak usah di sini, di sekolah ini nih. Betul nggak? Ada rasa khawatir nggak kalau handphonenya ketinggalan di suatu tempat? Ada. Kenapa? Berarti tingkat kepercayaan satu sama lainnya rendah. Betul nggak? Karena jangan-jangan begitu ketinggalan ada orang lewat. Ini orang yang religius banget. Ya ampun, ini rezeki anak soleh diambil sama dia. Ya, sebutnya rezeki anak soleh gitu. Kan nggak asik banget gitu. Betul nggak? Berarti kalau kita sekarang ngomongin yang namanya happiness itu bukan masalah personal tapi komunal. Kontribusi kepada society gitu. Wah bapak-bapak apalagi, handphonenya ketinggalan di rumah aja udah pergi balik lagi. Iya, kenapa coba? Takut dibuka sama istrinya, itu masalahnya. Betul ya Bu ya? Nih aduh Ibu, betul katanya ya. Berarti Ibu pengalaman banget nih. Ya, siap ya? Ya, jadi kita itu kelihatan religius, tapi gitu deh, gitu. Ya, nih saya komain lagi. Kita tahu Bu, Pak, di akhir 2024 kemarin ada satu laman yang mengeluarkan fakta tentang Indonesia nih. Judulnya keren banget, religius tapi nakal. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak Islam itu artinya apa sih? Salah satu konteksnya salam, aslam, apapun. Bisa berserah, oke. Tapi puncak dari semuanya, kata kuncinya adalah damai, sejahtera. Salah satunya begitu. Setuju nggak? Sekarang saya tanya, kalau negara orang Islamnya banyak, kedamaian harusnya oke nggak? Kesejahteraan harusnya oke nggak? Sekarang saya tanya, kalau ada, nih, Indonesia itu negara nomor 2 yang paling religius sedunia Bu, Pak. Nomor 2 loh. Wah religiusnya top banget udah. Tapi paradoksnya adalah korupsi di kita gimana? Nah udah gak usah diomongin lah ya. Nah. Ada gak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Jangan banyak gak enak, ada aja, ada. Ya.
Sekarang saya tanya, berarti identitas sholatnya dia dengan kualitas sholatnya dia dalam relevansi kehidupan nggak nyambung. Makanya kenapa di ranking 140, sorry tuh saya neliti 14 tahun, ibu bapak, maaf banget nih. Orang Islam di Indonesia membunyikan kata-kata suci, baca Quran, itu 90% nggak ngerti isinya. Dia membunyikan, rajin hatam, baca diulang-ulang, tapi begitu ditanya, apa sih maknanya? 90% jawabannya, wallahu alam bishawab. Udah aja. Nggak tahu isinya. Kebayang nggak? Saya nanya 900 orang tentang sholat mereka. Ibu bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Baca gimana? Inna sholati. Top urusan baca, udahlah. Al-Fatihah baca, oke. Urusan baca, oke. Hafal, oke. Dan seterusnya. Tapi urusan meaning, urusan pemaknaan, urusan esensi, dari 900 orang begitu saya tanya, emang makna iftitah apa sih? Sama jawabannya. Wallahu alam bishawab. Nggak tahu. Sekarang saya tanya, kalau orang melakukan dengan ketidaktahuan, kira-kira motivasi bukan? Kok diam sih? Ini kenapa diam begini? Ibu bapak kalau ada motivasi apa sih maksudnya? Dari mana? Dari dalam. Motivasi itu adalah sesuatu yang terdorong dari dalam karena kamu melakukannya penuh dengan kesadaran. Sekarang berarti kalau orang sholat nyari surga, nyari pahala, itu bukan motivasi namanya, transaksi. Maka kalau orang tidak termotivasi tapi dia bertransaksi, maka ngerjainnya biasanya nggak ikhlas-ikhlas banget sih. Maka ngerjainnya biasanya ketekan, kepaksa. Kenapa? Didorong oleh yang namanya fairness. Makanya mindset wajibnya itu harus, bukan perlu. Sehingga yang terdidik bahwa sholat harus, iya. Harusnya kenapa? Didorong kenapa? Takutnya kenapa? Neraka, dosa, dan seterusnya. Tapi tidak masuk kepada konteks esensi bahwa ini adalah jembatan aku untuk menuju kepada value gitu kira-kira. Betul nggak Bu Pak? Oke sampai sini? Relate nggak cerita saya ini? Relate. Ini kita ngomongin fakta dulu. Jadi korupsi rendah atau tinggi? Di negara yang religius. Jadi Ibu Bapak sorry loh ya. Ini kita nggak usah emes-emes banget lah sama orang yang dikit-dikit. Subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah, udah gitu aja. Iya latah cuman supaya kelihatan religius gitu. Subhanallah gitu. Nggak ngerti juga isinya. Akhirnya apa? Mengulang-ulang sebuah kebiasaan tanpa dia mengerti sesuatu apa yang dia ucapkan. Ibu bapak kalau sakit datang ke dokter, dapat resep. Tiap hari resepnya dibaca, paracetamol, paracetamol, paracetamol. Sakit nggak? Pusingnya hilang nggak? Enggak lah. Ini tiap hari dibaca. Tapi nggak ngerti isinya, tidak ditunaikan dalam bentuk perilaku, maka tidak meningkatkan value. Nah sekarang yang menarik, konsep yang namanya kesolehan bukan pada value-nya, tapi pada tampilannya gitu. Ini banyak banget ibu-ibu pulang pengajian langsung, iya aku solehah banget. Belum pulang pengajian kok solehah sih gitu. Solehah itu adalah ketika seseorang sudah mengamalkan apa yang dipelajari. Betul nggak Bu Pak? Pertanyaannya gimana mau mengamalkan kalau tidak mengerti? Kedua, Indonesia adalah negara nomor 2 pengunjung situs porno terbesar, nomor 2 itu Indonesia. Padahal paling religius. Ya termasuk kita lah ya. Karena nomor 2 di kita loh. Nomor 3. Nih, aduh Bu Pak, ini sih menarik banget nih. Di tahun 2022, Microsoft mengeluarkan sebuah statement dalam konteks penelitian tentang sosial media. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling tidak beradab se-Asia untuk urusan sosial media. Itu paling gak sopan tuh orang Indonesia tuh. Ya, netizen Indonesia tuh udah juara aja lah gitu lah kira-kira. Dan ini yang agak paling menyedihkan sih. Sedih banget Bu Pak, saya dengarnya sedih banget karena penurunannya drastis dari 10-15 tahun. Ibu Bapak gini, orang sekolah ada kecerdasan perlu intelektual, betul nggak? Oke? Intelektual adalah kemampuan seseorang untuk mengabstraksi sesuatu. Kalau orang intelektualnya rendah, pasti dia literer banget. Tapi kalau orang intelektualnya lumayan tengah ke atas, dia tidak melihat literal, tapi kontekstual. Dia melihat esensinya gitu. Sampai sini oke?
Dan faktanya, meskipun ini udah ada, saya data terakhir saya masih getter, tapi ini saya pakai data yang beberapa bulan lalu aja. Ibu Bapak tahu nggak? Rata-rata IQ orang Indonesia 78,4. IQ-nya simpanse 70. Gorila itu IQ-nya 7. Jadi bedanya berapa tuh? Ya udah gitu aja. Tapi tetap apa Pak? Alhamdulillah. Ya segitu juga alhamdulillah sih gitu ya. Oke nggak? Makanya ibu bapak jangan heran kenapa hoax gampang banget. Kenapa ngebelok-belokin semuanya gampang banget? Kenapa? Ini lagi terjadi loh. Di negara paling religius orang Islamnya paling banyak. Kenapa? Karena faktor yang dikedepankan itu cuma faktor identitas terus gitu. Bukan faktor kedalamannya. Bukan faktor esensinya gitu. Sholat rajin tapi tidak menjadikan sholat sebagai jembatan. Lupa tujuan akhirnya. Puasa rajin tapi tidak melibatkan jiwanya. Makanya saya selalu bilang, sorry ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena sholat itu hanyalah jembatan mencapai kepada titik sampai. Titik sampainya apa sih? 1, kejinya turun, munkarnya turun. Betul nggak Bu Pak? Karena dalam Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Kalau kamu sholat kejinya nggak turun dan munkarnya nggak turun, berarti kamu nggak holistik gitu. Jangan-jangan yang sholat orangnya, tapi manusianya nggak ikut sholat. Jangan-jangan yang sholat tubuh fisiknya, tapi jiwanya nggak bertumbuh gitu. Sehingga kalau kita mau bicara keholistikan, nggak bisa lepas antara fisikal dan jiwa, antara body dan soul, jadi satu kesatuan. Setuju nggak Bu Pak? Aduh lemas gini nih, oke nggak ini? Oke. Ya. Oke nih? Oke. Nah, pagi ini karena saya dikasih tugas untuk ngomongin motivasi mengajar, gak bisa enggak Bu Pak. Ibu bapak gak akan pernah dapat motivasi dari siapa-siapa tuh gak bisa. Karena motivasi itu selalu ada di dalam. Motivator tuh gak ngaruh Bu Pak. Paling 1-2 udah, kalau kitanya gak latihan minggu depan gitu lagi kok gitu. Betul gak? Maka ibu bapak nggak bisa nyari motivasi dari luar tuh nggak bisa. Kalaupun iya, kata-katanya sebenarnya inspirasi. Karena balik lagi, motivasi akan didapatkan ketika aku mengerti. Contoh-contoh. Ibu bapak ini termasuk orang yang suka marah atau sering marah? Ya oke. Pertanyaan, apa yang menyebabkan ibu bapak marah? Akarnya, saya nanya akarnya, apa? Tidak bisa kontrol diri itu daun. Saya ngomong akarnya nih, apa akar kita semua marah? Jengkel tuh daun. Kecewa tuh dahan. Ya hati oke. Basic design kenapa kita marah? 1 Bu Pak, karena aku tidak mengerti. Itu nomor 1. Ketidakmengertianku akan membuat aku marah. Kalau ngerti, marah nggak? Enggak lah. Berarti orang yang sering marah kekurangan pengertian. Ya. Jadi kalau ibu bapak punya pasangan tukang marah, berarti nggak ngerti-ngerti gitu. Paham ya? Oke? Contoh. Nanti sebentar lagi kita akan belajar sistem 1, sistem 2. Sebentar lagi kita akan belajar short war sama long war. Sekarang saya mau nanya Bu Pak. Hidup ini rangkaian yang dinamis nggak kira-kira? Iya dong. Orang yang memiliki pandangan luas, dia tidak melihat short war, tapi dia akan melihat ultimate unlimited game-nya. Contoh, saya kasih contoh. Udah pada nonton Superman belum ya? Oh ya, nggak usah nanti saya spill lagi gini.
Ibu bapak kalau gini, permainan sepak bola 90 menit. Oke? Menit ketiga kebobolan 2-0, udah kalah belum? Belum, masih banyak waktu. Clear? Maka orang-orang tingkat resolusi rendah, saya sebut resolusi rendah tuh yang kira-kira nggak terlalu terbuka, kira-kira yang nggak terlalu bisa menerima. Intinya resolusi rendah itu sesuatu yang kita hindari. Setuju ya ibu bapak ya? Orang-orang yang resolusi rendah itu kerjaannya menilai, melakukan judgement, dan dia mengambil kesimpulan langsung. Contoh, begitu dia gagal dalam ini langsung, aduh hidupku tuh gagal. Ya elah, masih ada besok hidup, kok ngomong gagal sih? Betul nggak? Sehingga kalau kita ngelihat dalam rangkaian panjang, kita akan melihat konsekuensi jangka panjang. Maka kita tidak akan terjebak dengan keputusan sementara dengan dampak seumur hidup. Contoh, pernah nggak ada yang marah-marah banget karena anaknya ngejatuhin gelas atau ngejatuhin telur? Begitu anaknya cetek jatuh, kamu tuh ya buak. Harga telur berapa sih? 10.000? 15.000? Tapi karena dia tidak melakukan dengan kesadaran, dia menukar 15.000 dengan luka si anak, di mana kecerdasan si anak akan dipengaruhi oleh luka batinnya, dia mendapatkan marahnya, itu akan tertanam seumur hidup buat anaknya. 15.000 perak dibandingin sama luka batin anak yang akan dia bawa seumur hidup. Pilih mana? Betul nggak? Kita menggadaikan 15.000 untuk membuat anak breakdown mental. 100.000 breakdown mental. Saya rasa kalau dibandingin 100.000, 15.000, anggap telur paling mahal 100.000. Kalau mikir sadar, saya sih nggak tega. Nggak apa-apa kehilangan 100.000, tapi yang penting mentalnya si anak ini oke gitu. Betul nggak Bu Pak? Kira-kira ketika kita terjadi marah, ketika kita terjadi apa, sesuatu yang udah tidak menggunakan long term consciousness namanya, tapi short term. Makanya kita akan melakukan kebiasaan sehari-hari dalam wilayah yang namanya reaktif. Oke Bu Pak? Udah nggak usah dipikirin telurnya ibu bapak, biasa aja ya. Tapi dapat nggak maksud saya? Betul nggak? Berarti ada sesuatu nggak yang perlu kita dalam tanda petik perbaiki? Nah, saya kasih contoh. Orang yang resolusinya rendah itu biasanya nomor 1 asbun, udah gitu aja. Yang penting bunyi aja. So saya mau nanya, ibu bapak di sini banyakan mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ya udah nggak usah diomongin, saya udah tahu dari tadi sih, nggak apa-apa ya. Nah, jelas nggak? Berarti ketika seseorang mengatakan sesuatu tanpa ini, dan memang sih komentar bakal jauh lebih kencang. Kenapa? Karena jarak jempol sama handphone dan otak sama handphone lebih dekat jempol ke handphone sih gitu. Makanya kenapa komen-komen yang kompulsif itu cepat banget terjadi, karena kenapa? Itu dilakukan oleh yang namanya kebiasaan yang diulang-ulang gitu. Oke Bu Pak? Sip ya?